dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan pastinya harus tetap semangat walaupun kita ibadah masih dari rumah ya. Hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita, tapi sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ada loh yang harus kita siapkan. Apa itu? Iya, yang pertama kita harus siapkan Alkitab. Semua adik-adik kakak di rumah diambil Alkitabnya, bisa minta tolong kepada mama papa atau ambil sendiri. Dan yang kedua, yang paling penting adalah hati dan pikiran kita supaya nanti cerita atau firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kita mau mulai ibadah kita bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Semua adik-adik kakak bangkit berdiri ya. Adik-adik, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kayaknya adik-adik kakak yang di rumah masih belum semangat. Gimana kalau kita angkat satu pujian lagi? Lagu ini udah biasa kita nyanyikan di sekolah minggu, tapi yang kita nyanyikan ini versi bahasa Inggrisnya loh. Kita bernyanyi Walking in the Jesus. Nah, kalau di sekolah minggu setiap ada kata jalan kita berganti arah kan? Di sini versi bahasa Inggrisnya setiap kata walking Kakak Yuni mau adik-adik kakak yang di rumah ganti arah, tapi tidak ganti arah waktu ada kata praying. Oke? Kak Yuni juga mau minta mama papa yang di rumah untuk lihat adik-adik kita, apakah adik-adik kita taat gak sama yang Kak Yuni bilang. Oke? Kita mulai bernyanyi lagu Walking with Jesus. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena berkat-Mu kami bisa
berkumpul untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai pertengahan sampai akhir nanti ya Tuhan Yesus, agar kami bisa mengikutinya tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, masih semangat? Pastinya harus tetap semangat karena kita akan memuji nama Tuhan Yesus kan, harus tetap semangat. Kita lanjut, kita mau bernyanyi lagi, judulnya Taat. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Dengaran suara papa mama, turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T taat, B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Ku mau baik bagi Yesus, B-A-I-K baik. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara papa mama, turuti nasihat mereka berdua. B-A-I-K baik. Nah, sekarang kita mau lanjut ayat hafalan kita minggu lalu. Adik-adik kakak yang di rumah, ada yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Pasti semua harus hafal. Dari mana ayat hafalan minggu lalu kita? Iya, dari Yohanes 15 ayat 12. Semuanya Kak Yuni undang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita. 1, 2, 3, ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kak Yuni mau main tebak-tebakan dulu buat adik kakak di rumah. Ada seorang nabi, dia adalah nabi yang taat kepada Tuhan Allah. Ada yang tahu? Nah, nabi ini disuruh Tuhan Allah untuk membangun sebuah bahtera karena Tuhan Allah akan mendatangkan air bah. Siapakah nabi ini? Iya, nabi ini adalah Nabi Nuh. Kalau gitu kita angkat pujian dengan lagu Nabi Nuh. Turunlah 8 orang selamat.
adik-adik. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nela. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu Jesus Love Me disambung dengan Yesus Sayang Padaku. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Jesus love me, yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita ulang sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik sekolah minggu, senang sekali hari ini Kak Nela bisa menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, bersama Kak Nela kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, Kak Nela mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah memberikan kami kesehatan. Melalui kesehatan yang Tuhan beri, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kami saat ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang seorang nabi yang membuat bahtera. Nah, adik-adik buka Alkitabnya dari Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Kanela akan membacakannya, adik-adik boleh juga membacanya dari rumah. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu bopir,
Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Nah, adik-adik sekolah minggu, seseorang yang membuat bahtera, dia adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah orang yang taat dan hidup bergaul dengan Allah. Tapi berbeda dengan orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Nuh. Mereka tidak mau mendengarkan perintah Allah dan mereka hidup sesuai dengan kemauannya sendiri. Lalu Allah merasa sedih melihat tingkah-tingkah dari orang-orang itu. Allah berencana ingin memusnahkan bumi ini. Tapi Nuh dan keluarganya mendapat belas kasihan dari Allah. Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera supaya Nuh dan keluarganya bisa selamat. Nah, dalam membuat bahtera, Nuh mengikuti perintah Allah. Allah mengatakan supaya Nuh membuatnya dari kayu. Kemudian ukuran-ukurannya juga diikuti sesuai dengan yang Allah perintahkan. Tadi dikatakan panjangnya 300 hasta, kemudian lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Nah, dalam pembuatan bahtera, Nuh tidak bekerja sendirian. Nuh dibantu oleh istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. Tahu nggak berapa lama Nabi Nuh selesai membuat bahteranya? Nah, Kak Nela kasih tahu ya, Nuh selesai membuat bahtera selama 120 tahun. Lama ya? Tapi walaupun begitu lama, Nuh tetap setia dan taat kepada Allah. Dia tetap menyelesaikan bahtera tersebut sesuai dengan perintah Allah kepadanya. Walaupun pada saat membuat bahtera, Nuh diejek oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh itu seperti orang gila karena Nabi Nuh membuat bahtera padahal tidak ada air di sekitar mereka. Tapi Nabi Nuh tidak mau merasa kecewa atas omongan mereka. Nabi Nuh tetap mengikuti sesuai dengan perintah Allah untuk menyelesaikan bahtera tersebut. Nah, adik-adik, saat Nabi Nuh selesai membuat bahtera, Nabi Nuh mendapatkan keselamatan dari Allah. Dia dan keluarganya tetap hidup. Nah, dari cerita Nabi Nuh ini, kita juga bisa loh sekarang menjadi anak-anak yang taat kepada perintah. Nah, Kak Nela kasih contohnya ya. Ya, itu dia contohnya. Sekarang adik-adik semua pastikan belajarnya dari rumah secara online. Nah, walaupun kita belajarnya dari rumah secara online, kita harus tetap menunjukkan sikap taat kita dengan cara kita harus mendengarkan guru kita dengan baik dan mengikuti kelas dengan baik sampai jam pelajarannya selesai. Jangan malah kita sambil main. Nih Kak Nela kasih contohnya nih. Nah, ada yang belajarnya di rumah sambil bermain. Nah, itu contohnya kita tidak taat pada perintah karena kita tidak mendengarkan guru dan belajar dengan baik sampai pelajaran kita selesai. Tidak boleh loh seperti itu. Kita harus bisa seperti Nabi Nuh yang taat pada perintah Allah. Kita menunjukkannya saat ini melalui sikap kita yang baik dan mendengarkan guru kita pada saat pelajaran berlangsung sampai selesai dengan tidak bermain-main. Ya, Kak Nela percaya saat adik-adik semua taat dalam belajarnya,
kita semua nanti pasti bisa jadi anak-anak yang pintar dan anak-anak yang berhasil dalam studi kita. Karena apa? Karena kita mendengarkan guru kita dengan baik, jadi kita bisa memahami pelajaran kita dengan baik, ya. Nah, jadi kita harus bisa seperti Nabi Nuh yang taat pada perintah Allah. Kita juga harus bisa saat ini hidup menjadi anak-anak yang taat pada perintah, baik itu guru, orang tua, dan terlebih kepada perintah Allah. Amin. Nah, sekarang Kanela mau ajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya untuk ayat hafalan kita minggu depan. Ayat hafalannya dari Ibrani 11 ayat 7a. Ibrani 11 ayat 7a, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, kami mau diajarkan menjadi anak-anak yang taat kepada perintah. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang menaati perintah, agar kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik kakak yang di rumah bisa diambil persembahannya, bisa diminta mama papanya, karena kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Marilah kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom.